Rusia tidak lagi memakai pola serangan mid-grinder seperti di Bakhmut tahun 2023. Taktiknya kini berubah dan justru jauh lebih efisien menekan pasukan Ukraina dan sulit terdeteksi. Di Pokrovsk, Ukraina mencatat banyak pasukan Rusia bergerak dalam kelompok-kelompok kecil menggunakan kendaraan ringan seperti moped. Tujuannya untuk menghindari deteksi drone. Mereka menyusup perlahan, memutus jalur suplai, dan menekan pertahanan Ukraina tanpa harus mengorbankan ribuan prajurit seperti sebelumnya. Apakah ini tanda bahwa taktik mid-grinder Rusia naik level dan siapkah Ukraina menghadapinya? Di garis depan medan peperangan, Rusia mulai meninggalkan pola serangan massal yang membuat mereka kehilangan ribuan prajurit. Sekarang, Rusia menggunakan strategi yang lebih sederhana, lebih cepat, dan jauh lebih sulit terdeteksi karena mereka menggunakan sepeda motor dan bagi rakitan. Pada serangan menuju Pokrovsk, pasukan Rusia tidak lagi datang sebagai satu gelombang besar. Mereka menyusup dalam kelompok-kelompok kecil berisi 2-3 orang. Mereka bergerak cepat dari balik kabut atau hutan, lalu memanfaatkan celah sempit yang tidak terjangkau drone. Penggunaan sepeda motor ini bukan tanpa alasan. Karena ukurannya tidak sebesar tank atau kendaraan taktis lainnya dan lajunya lebih cepat, sehingga drone FPV sulit mendeteksi pergerakan pasukan Rusia. Dengan satu tarikan gas, kelompok kecil ini bisa melesat beberapa kilometer ke dalam posisi Ukraina sebelum benar-benar disadari. Kelincahan mobilitas ini penting, mengingat baik Ukraina maupun Rusia saat ini telah mengerahkan lebih banyak drone di garis depan dengan jarak yang jauh lebih tinggi. Setelah tiba, mereka tidak langsung menyerang besar-besaran. Sebagian bertugas mengintai, sebagian lain mengunci koordinat, sementara sisanya bersembunyi di gedung, parit, atau reruntuhan menunggu dukungan artileri. Tugas utama mereka sederhana: menyelinap, mengganggu, memotong jalur komunikasi, atau membuka ruang bagi pasukan utama. Strategi ini bisa membuat Ukraina kewalahan, sebab unit tempur yang relatif kecil seperti ini bisa masuk dan keluar kapan saja, sulit dilacak, dan seringkali baru terdeteksi ketika mereka sudah terlalu dekat. Dalam sehari, sekitar 100 kelompok berisi 3 tentara bisa melewati pertahanan Ukraina dan masuk ke wilayah Pokrovsk. Kini, Kementerian Pertahanan Ukraina memperkirakan sudah ada sekitar 300 tentara Rusia yang masuk ke Pokrovsk lewat strategi itu. Direktur Proyek Pertahanan Eropa di Institute for the Study War, Mason Clark menyebut, strategi baru Rusia di Pokrovsk memang bertujuan untuk menekan pasukan Ukraina. Alih-alih membersihkan kota, blok demi blok seperti yang terjadi di Bakhmut, pasukan Rusia justru berusaha memaksa pasukan Ukraina mundur. Saat di Bakhmut, Rusia menggunakan taktik mid-grinder, di mana pasukan Rusia terus maju mendekati posisi Ukraina agar pasukan Kiev melepaskan tembakan dan berujung pada terungkapnya lokasi Ukraina. Taktik itu menyebabkan korban yang tinggi karena metode ini pada dasarnya mengirim prajurit untuk dibunuh. Pertanyaannya, apa dampaknya bagi Ukraina dan mengapa Rusia begitu mengincar Pokrovsk? Karena strategi baru Rusia, Ukraina jadi kesulitan melakukan evakuasi medis. Seorang petugas medis Ukraina melaporkan mereka tak bisa menyelamatkan pasukan Ukraina yang terluka parah karena kendaraan evakuasi tak bisa mendekat lebih dari 10 hingga 15 meter dari kota Pokrovsk. Sebab tim medis berpotensi menjadi sasaran drone Ukraina. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh tim medis Ukraina. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan lapis baja untuk mengevakuasi pasukan Ukraina yang terluka. Namun, kendaraan itu justru menarik banyak tembakan dari Rusia, meski ada aturan dalam perang bahwa serangan terhadap transportasi medis itu dilarang. Jika situasi ini terus berlanjut, bisa-bisa Pokrovsk jatuh ke tangan Rusia seperti ketika Moskwa merebut Bakhmut pada Mei 2023. Padahal, Pokrovsk adalah simbol perlawanan yang penting bagi Ukraina. Itulah mengapa baik Ukraina maupun Rusia tampaknya rela membayar mahal untuk saling memperebutkan wilayah Pokrovsk. Lantas, apa yang dilakukan Ukraina?
tak tinggal diam didesak serangan-serangan mematikan dari pasukan Moskwa. Untuk menghadapi perubahan taktik Rusia, Ukraina kian menggenjot produksi massal drone baru yang telah dikembangkan oleh Kiev. Ukraina menargetkan bisa memproduksi hingga 1.000 perangkat dalam sehari. Setidaknya 3 produsen utama sudah mulai memproduksi, sementara 11 produsen lain sedang bersiap mendirikan jalur produksi. Drone baru itu dinamakan Octopus. Penggunaan drone itu sangat berguna bagi Ukraina karena mereka bisa menyimpan rudal mahalnya untuk ancaman Rusia yang lebih mematikan. Tak hanya drone, Ukraina juga berencana untuk meningkatkan produksi rudal jelajah mereka, FP1 atau rudal jelajah Flamingo. Produsen mereka, Firepoint, berencana untuk meningkatkan produksi rudal Flamingo lebih dari 2 kali lipat. Rudal berwarna merah muda itu sangat diminati tentara Ukraina, mengingat rudal barat sulit diakses dalam jumlah banyak untuk bisa melemahkan Rusia. Well, we saw how effective Ukrainians are with their campaign against the energetic missiles and with their deep strike, and we wanted to help them do what's working the best right now. Perubahan taktik Rusia di Pokrovsk menunjukkan bahwa perang ini tidak lagi ditentukan dari jumlah pasukan, tetapi oleh kemampuan beradaptasi. Dari pola mid-grinder yang brutal, Moskwa kini beralih ke operasi kecil, gesit, dan presisi, membuat garis pertahanan Ukraina dipaksa bekerja lebih keras dari sebelumnya. Jika kelompok-kelompok ini terus menembus pertahanan, maka tekanan terhadap logistik, evakuasi medis, dan moral pasukan akan semakin besar. Dan bila itu terjadi, Pokrovsk bisa bernasib sama seperti Bakhmut. Namun Ukraina juga tidak tinggal diam. Produksi drone dan rudal jelajah dipacu habis-habisan. Kira-kira akan seperti apa nasib Pokrovsk nantinya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.